akan buktikan kerasulan saya. Saya ini orang suci. Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Mengaku Rasul atau Sesat. Film ini berkisah mengenai padepokan di daerah Jawa Barat. Padepokan yang sebelumnya adalah sebuah pesantren tempat belajar pada umumnya, kini berubah menjadi padepokan sesat saat Guru Samir menyatakan dirinya sebagai Rasul. Dan dia juga mengajarkan agama Islam yang menyimpang dari semestinya. Selain itu, Guru Samir juga melakukan tindak asusila pada santri-santrinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang lelaki pengurus padepokan. Ia adalah Guru Samir. Ia sedang berkhotbah menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul baru yang diutus oleh Allah dan akan memberikan penebusan dosa. Dia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mau mempercayai kerasulannya dan mau mengikuti ajarannya. Akulah sang imam yang dijanjikan sebelum kiamat datang. Scene berpindah ke seorang gadis bernama Rianti yang sedang terbaring di rumah sakit. Rianti merupakan salah satu pengikut dari Guru Samir yang menjadi korban kebakaran di padepokan milik Guru Samir. Di luar kamar ada kedua orang tua Rianti dan Aji yang merupakan mantan kekasih Rianti yang sedang menunggu. Mereka sembari melihat siaran di televisi yang memberitakan tentang sebuah padepokan yang porak-poranda akibat dibakar warga. Lalu scene flashback ke masa lalu, di mana Aji sedang bermain drum ditemani seorang wanita yang selalu menggodanya. Tiba-tiba Rianti datang ke studio dan melihat Aji sedang dipeluk oleh wanita itu. Melihat itu, Rianti langsung keluar dari studio. Aji lalu mengejar dan mencoba menjelaskan yang sebenarnya. Namun Rianti tidak percaya begitu saja. Rianti, kamu jangan kayak gitu dong. Najis! Setelah kejadian itu, Rianti pergi meninggalkan keluarganya dan juga Aji. Dalam perjalanan, Rianti teringat hubungannya dengan Aji yang ditentang oleh ayahnya karena Aji adalah anak band yang badannya penuh dengan tato dan terlihat seperti anak berandal. Namun, selama ini Rianti selalu membela Aji dan tak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya itu. Dan sekarang Rianti baru menyadari kalau yang dikatakan orang tuanya itu adalah benar. Ternyata Rianti menuju sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Baihaqi. Guru Samir dianggap orang suci dan sakti oleh para pengikutnya. Sampai-sampai seorang calon gubernur yang menggandeng untuk mendampingi dan menjadi wakilnya dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Karena doktrin-doktrin yang Guru Samir berikan pada pengikutnya menjadikan mereka mempercayai dan menganggap Guru Samir adalah Rasul utusan Allah. Di dalam sebuah ceramah yang Guru Samir sampaikan, Rianti bertanya pada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang dan tidak mempercayai ajaran-ajaran Guru Samir termasuk orang tuanya. Orang seperti itu wajib diperangi. Dan Ki Baihaqi kaget dengan jawaban Guru Samir itu. Setelah kembali ke ruangannya, Ki Baihaqi mengingatkan Guru Samir untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada pengikutnya. Guru Samir yang telah dikuasai ambisi dan nafsunya tak menghiraukan nasihat Baihaqi dan pergi meninggalkan Ki Baihaqi. Lalu datang Saijah, istri pertama Guru Samir. Ia mencari Guru Samir karena Sarah anaknya sedang sakit. Namun Guru Samir tidak berada di sana. Ki Baihaqi menyuruhnya untuk mencari Guru Samir ke tempat istri-istrinya yang lain. Guru Samir mempunyai 4 orang istri yang tinggal di desa sebelah. Dan Saijah pun sudah mendatangi rumah para istri Guru Samir itu. Ia tidak menemukan Guru Samir di sana. Ki Baihaqi lalu menyuruhnya pulang dan dia yang akan mencari Guru Samir.
Saijah menunggu Guru Samir di rumah. Di sana terlihat Sarah yang sedang terbaring di tempat tidurnya, ditemani Raihan kakak tirinya. Tak lama setelah itu, Guru Samir pun datang dan langsung menggendong Sarah. Dan ternyata Guru Samir baru saja meniduri salah satu santriwatinya yang sudah termakan janji-janji yang diberikan Guru Samir. Guru Samir telah mengubah syariat dan hukum Islam untuk memuaskan nafsu bejatnya. Hubungan penuh cinta juga halal di mata Tuhan. Sin berpindah ke rumah Rianti, di mana kedua orang tuanya sedang melihat siaran di televisi dan mendengar bahwa makin banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan. Sang ibu pun mengkhawatirkan Rianti. Ia mempunyai firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali Rianti. Mereka lalu menyuruh Aji pergi ke padepokan itu. Lalu Aji pun datang ke padepokan itu. Ia heran mendengar dan melihat beberapa PSK dan perampok yang baru keluar dari tempat pendaftaran dan mengatakan sesuatu yang tak lazim. Kita mah bukan kerja, mecun namanya. Jangan ada penting, yang penting penyucian dosanya. Aji pun masuk ke ruang pendaftaran. Di sana, ia disodorkan kertas yang berisi daftar harga paketan yang disediakan di padepokan itu. Di antaranya paket eksekutif. Yang paling membuat Aji heran, paket itu memberikan jaminan masuk surga. Dapat sertifikat dan pasti kamu dijamin masuk surga. Lalu Guru Samir datang menjelaskan pada Aji yang sangat tidak percaya. Aji merasa orang-orang di situ dibodohi oleh Guru Samir. Beberapa saat kemudian, Rianti datang dan kaget melihat keberadaan Aji. Aji membujuk Rianti untuk pulang bersamanya. Namun Rianti yang sudah terhasut oleh tipu daya Guru Samir pun menolak ajakan Aji. Lalu mereka melihat Guru Samir menuju ke sebuah tempat, yang kata Rianti itu adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk menerima wahyu dari Allah. Aji yang merasa penasaran dan tidak percaya mencoba mengintip Guru Samir. Dan betapa terkejutnya saat Aji melihat ada perempuan muda berada di dalam bersama Guru Samir. Rianti yang tidak percaya coba membuktikan omongan Aji. Namun, belum sempat Rianti melihat perempuan itu, tiba-tiba Guru Samir keluar karena mengetahui keberadaan mereka. Lalu, mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan kembali ke padepokan. Aji pun semakin dibuat syok karena melihat Guru Samir sedang mengajar silat di padepokan. Rianti yang sudah terlena dengan semua yang ada di sana, tampak biasa-biasa saja. Rianti mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Lalu Guru Samir bercerita kepada Ki Baihaqi bahwa Aji dan Rianti tadi mengintipnya, dan Guru Samir berencana ingin mengusir Aji dari padepokan. Ki Baihaqi melarangnya. Ia mengingatkan Guru Samir agar jangan terlalu sering berbuat mesum di tempat itu, karena bisa membahayakan mereka. Namun Guru Samir yang sudah dikuasai iblis malah berniat untuk menjadikan Rianti sebagai istrinya. Ki Baihaqi kembali mengingatkan Guru Samir agar tidak terlalu berambisi dalam mengambil keputusan. Keesokan hari, Aji ditelepon oleh ibunya Rianti dan meminta agar Aji menjaga Rianti. Lalu datang Raihan menemui Aji. Ia menceritakan tentang asal-usul padepokan itu. Dulu padepokan itu adalah sebuah pesantren normal yang mengajarkan syariat Islam sebagaimana mestinya. Dan ayah Raihan adalah pengurus pesantren itu sebelum dia mati tergantung di pohon. Masyarakat menganggap ayah Raihan mati gantung diri, tapi Raihan tak mempercayai hal itu. Setelah ayahnya meninggal, Guru Samir menikahi ibunya yaitu Saijah, lalu merubah ajaran yang ada di pesantren itu. Raihan menyarankan agar Aji segera membawa Rianti pergi dari tempat itu. Aji pun menceritakan pada Rianti apa yang ia dengar dari Raihan. Namun Rianti tidak mempercayai perkataan Aji dan menuduh Aji hanya mengarang cerita. Dan tentang Guru Samir yang punya 4 istri, Rianti sudah mengetahuinya.
Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, lalu datanglah Guru Samir dengan istri ketiganya dan melerai perdebatan mereka. Jangan bertengkar, itu tidak baik. Semua persoalan bisa diselesaikan baik-baik. Ketika Aji melewati ruangan Guru Samir, ia mendengar Guru Samir sedang berdebat dengan Ki Baihaqi. Aji mencoba menguping pembicaraan itu, namun Guru Samir mengetahuinya. Guru Samir yang makin tidak suka dengan Aji, lalu memberinya pelajaran yang ia lakukan dengan ilmu santet yang ia miliki. Guru Samir masuk ke dalam mimpi Aji dan menghajarnya. Luka itu membekas sampai alam sadar Aji. Aji yang tak terima dengan perbuatan Guru Samir, lalu menghampiri Guru Samir dan menceritakan yang dialaminya pada semua orang di sana. Rianti yang ada di sana justru marah dan menampar Aji. Semua santri pun tidak mempercayai Aji dan mentertawakannya. Jangan-jangan si Aji ini gebukin sama setan kali. Lalu datang Raihan dan membawa Aji pergi dari sana. Ia mengajak Aji ke rumahnya. Aji menceritakan kejadian itu pada Raihan. Raihan yang sudah sering mendengar hal aneh tentang Guru Samir pun tak heran dengan kejadian itu. Scene berpindah ke salah seorang santriwati yang sedang muntah-muntah karena hamil akibat berhubungan dengan Guru Samir. Mengetahui hal itu, orang tua santriwati sangat marah dan tidak terima. Lalu orang tua santriwati itu membawa warga untuk melabrak Guru Samir. Ia ingin Guru Samir bertanggung jawab. Namun Guru Samir mengelak dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin saya berbuat maksiat. Saya ini orang suci. Untuk membuktikan semua perkataannya, Guru Samir mengambil sebilah pedang dan menyuruh seseorang untuk menebas tangannya. Lalu ayah dari santriwati yang dihamili Guru Samir pun mengajukan diri untuk memotong tangan Guru Samir. Setelah tangannya putus, Guru Samir dibawa masuk ke dalam, dan hal mengejutkan pun terjadi. Guru Samir yang tangannya tadi sudah terputus, kini keluar dengan tangan yang utuh. Sontak semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kagum dan semakin percaya bahwa Guru Samir adalah seorang rasul, termasuk juga Rianti. Raihan yang juga berada di sana menghampiri Rianti dan membujuknya untuk pulang bersama Aji. Namun Rianti yang sudah termakan perkataan Guru Samir pun menolaknya. Ia tetap ingin tinggal di padepokan itu. Raihan yang sudah muak dan curiga dengan semua yang dilakukan oleh Guru Samir, lalu mendatangi Aji dan menceritakan tentang semua yang dilakukan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Aji yang dari awal tidak percaya pada Guru Samir dan semua perkataannya, mengajak Raihan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Malam hari ketika seluruh penghuni padepokan sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, Aji dan Raihan melancarkan rencananya. Mereka berdua menyelinap ke padepokan dan mencari bukti tentang kebohongan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Namun mereka tak menemukan apa-apa, hanya jubah yang masih ada noda darah yang dipakai Guru Samir waktu tangannya dipotong. Terlihat Ki Baihaqi mendatangi warga dan orang tua santriwati yang dihamili oleh Guru Samir. Ki Baihaqi menceritakan semua keburukan yang dilakukan Guru Samir. Lalu mereka mendatangi padepokan dan membakar rumah tirakat yang sedang digunakan oleh Guru Samir berkhotbah di depan murid-muridnya. Raihan dan Aji yang mendengar keributan itu langsung lari menyelamatkan Rianti. Rianti berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Guru Samir pun tewas terbakar hidup-hidup. Berita tentang pembakaran padepokan dan kematian Guru Samir pun ramai diberitakan di televisi dan masyarakat. Berita itu pun banyak diperbincangkan oleh warga yang sedang memanen jagung. Lalu secara tak terduga tiba-tiba muncul Guru Samir di tengah warga dan mengucapkan syukur atas panen yang diberikan Tuhan. Alhamdulillah, panennya berhasil. Tentu saja warga kaget sekaligus membuat mereka semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Berita kebangkitan Guru Samir dengan cepat menyebar ke tengah masyarakat dan menjadi berita utama di televisi. Aji dan orang tua Rianti yang menonton berita itu pun sangat kaget.
Aji langsung berlari ke ruangan Rianti dirawat. Dan ternyata Rianti sudah tidak ada di ruangan itu. Ternyata Rianti telah dijemput oleh calon gubernur pasangan Guru Samir dan dibawa kembali ke padepokan atas perintah Guru Samir. Mereka sangat yakin akan menang di pemilihan gubernur nanti. Raihan yang melihat Rianti kembali ke padepokan langsung datang dan menanyakan alasan Rianti kembali ke padepokan. Rianti mengatakan ia datang untuk belajar agama. Lalu datang Saijah yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Rianti. Guru Samir yang semakin menggila dengan ajaran-ajaran sesatnya, berkhotbah mengajak murid-muridnya agar sholat tidak hanya menghadap ke kiblat. Ia mengatakan Tuhan berada di mana saja dan di segala arah. Jadi manusia bebas menentukan arah kiblatnya dalam sholat. Berlangsung sekian ratus tahun. Kenapa kita harus beribadah menghadap kiblat? Aji kembali menyusul Rianti ke padepokan dan menemui Raihan. Raihan mengatakan jika Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Aji yang mendengar hal itu pun langsung marah. Lalu datanglah Saijah ibu Raihan dan menceritakan tentang semua Guru Samir dan Ki Baihaqi. Bahwa sebenarnya Ki Baihaqi dan Guru Samir adalah saudara kembar. Terkadang Ki Baihaqi menjadi Guru Samir dan terkadang Guru Samir menjadi Ki Baihaqi. Guru Samir adalah sosok yang ambisius. Ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, termasuk mengorbankan Ki Baihaqi. Dan yang sebenarnya ditebas tangannya dan mati terbakar adalah Ki Baihaqi. Dan saat itu yang mendatangi warga dan memprovokasi agar membakar padepokan adalah Guru Samir yang menyamar menjadi Ki Baihaqi. Scene berpindah ke pernikahan Guru Samir dan Rianti. Guru Samir membuat aturan akad yang dibuat oleh dirinya sendiri, yaitu tidak perlu ijab kabul dengan penghulu selayaknya pernikahan orang Islam pada umumnya. Aku dihalalkan melakukan prosesi pernikahan untuk diriku sendiri. Aji dan Raihan pun menggali kuburan Guru Samir untuk membuktikan bahwa yang dikubur adalah Ki Baihaqi kembaran Guru Samir. Dan benar saja, mayat yang dikubur itu adalah mayat Ki Baihaqi yang tangannya telah terpotong. Lalu Guru Samir dan Rianti akan memulai malam pertama mereka. Di situ Rianti sudah sadar dan tahu cerita yang sebenarnya tentang Guru Samir dari Saijah. Tanpa sepengetahuan Guru Samir, Rianti sudah mempersiapkan sebuah pisau. Dan di saat Guru Samir yang penuh nafsu akan menyentuh Rianti, Rianti pun langsung menusukkan pisau di punggung Guru Samir. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Mengaku Rasul Sesat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan see you, bye-bye.